Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak kenal maka tak sayang, yuk perkenalan dulu. Kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bidang Sosum yang terdiri dari Fania Dwi Adinda dan Yunita Dwi Rifani. Pembelajaran kali ini tentang hakikat demokrasi dengan kompetensi dasar 2.3, menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Indikator yang harus dicapai: 1. Menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, yaitu memahami hakikat demokrasi. Dan ketiga, memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Menurut para sopir, bukan sejak pemerintah menaikkan harga BBM. Kan ini ada area di depan provinsi, tapi akhirnya terkonfirmasi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Demokrasi merupakan sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia, salah satunya negara Indonesia. Lalu, apa itu demokrasi? Kata demokrasi dalam bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga demokrasi dapat dikatakan suatu mekanisme sistem pemerintahan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat atau kekuasaan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintah negara. Perlu kita ingat bahwa negara Indonesia memiliki suatu konstitusi yang menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam melaksanakan proses demokrasi tidaklah semena-mena, tetapi dilindungi dan dibatasi oleh adanya konstitusi. Dalam demokrasi, peran rakyat sangat dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan umum. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat merupakan penyangga utama dalam tegaknya demokrasi, karena partisipasi politik setiap individu dapat mempengaruhi jalannya proses kenegaraan. Namun, bagaimana jika keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kehendak rakyat? Padahal, yang membuat kebijakan itu sendiri adalah sebuah lembaga yang merupakan perwakilan dari rakyat. Kebijakan kenaikan harga BBM diwarnai pro dan kontra di masyarakat. Bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, kenaikan BBM dianggap menjadi tambahan beban yang harus ditanggung. Pasalnya, dengan kenaikan BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap kenaikan kebutuhan lainnya, terutama bahan pokok dan lain-lain. Kelompok masyarakat yang kontra kepada kebijakan tersebut akhirnya menyuarakan aspirasi dan keresahan rakyat kepada pemerintah dengan melakukan aksi atau demonstrasi, dengan harapan keresahan yang terjadi di masyarakat dapat didengar oleh pemerintah. Jawabannya sangat sah dan diperbolehkan, sebab hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Salah satunya Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.